Jangan lupa selalu jaga jarak dan memakai masker guys. Sejarah telah mengabadikan bahwa bangsa Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan bangsa Palestina. Hubungan ini terjalin bukan dimulai sejak awal masa kemerdekaan, tapi jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Setidaknya hubungan Nusantara dengan Palestina yang sudah berabad-abad ini terjalin dalam 3 hal. Pertama, dalam masa dakwah Wali Songo yang masyhur mendakwahkan Islam di tanah Jawa. Kedua, masa kemerdekaan Republik Indonesia. Ketiga, hubungan politik pemerintahan Indonesia dengan Palestina yang berkesinambungan dari masa ke masa. Mari kita coba menelisik hubungan Nusantara dan Palestina itu satu persatu. Pertama, pada masa dakwah Wali Songo di tanah air khususnya Pulau Jawa. Di antara peninggalan yang tersisa yang memperkuat hubungan itu adalah penama salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kota Kudus. Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa nama kota itu berasal dari bahasa Arab, yakni Al-Quds, artinya suci. Nama kota di Palestina yang di dalamnya terdapat Masjid Al-Aqsa. Penamaan itu terjadi sekitar abad ke-15 oleh salah satu dari Wali Songo yang bernama Ja'far Sakhir. Ia sendiri dikenal dengan sebutan nama Sunan Kudus. Konon kabarnya Sunan Kudus sebelum tiba di tanah Jawa pernah menimba ilmu di kota Al-Quds di Palestina, sehingga kota itu memberikannya inspirasi untuk mengganti nama kota tajuk menjadi Kota Kudus. Bukan hanya nama kota, Sunan Kudus pun juga membangun masjid di kota tersebut dengan berdiri nama Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa sendiri merupakan nama masjid yang menjadi kiblat pertama umat Islam yang letaknya berada di kota Al-Quds, Palestina. Tentunya penamaan kota Kudus dan Masjid Al-Aqsa bukanlah suatu kebetulan. Nama keduanya mempertegas adanya hubungan Nusantara dengan Palestina sejak berabad-abad silam. Kedua nama ini juga memberikan pesan kepada generasi umat di Nusantara agar selalu mengingat dan menjaga kedua warisan milik kaum muslimin tersebut. Hubungan Palestina Nusantara yang kedua terjalin pada masa kemerdekaan bangsa Indonesia. Sejarah mengabadikan bangsa Palestina merupakan bangsa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Fakta ini tertulis seorang pelaku sejarah, Ketua Panitia Pusat Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia, M. Zain Hasan, LC, yang diabadikan dalam buku berjudul Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri. Dalam buku sejarah kemerdekaan NKRI itu, Zain menyebutkan dukungan nyata untuk kemerdekaan Indonesia datang dari Palestina. Padahal negara-negara di dunia kala itu belum ada yang berani menentukan sikap dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Representatif bangsa Palestina yang memberikan dukungan itu adalah seorang mufti Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Ia menyampaikan ucapannya, "Selamat atas kemerdekaan Indonesia" melalui siaran radio Berlin berbahasa Arab yang didengar oleh seluruh dunia Islam. Ketiga, sikap politik pemerintahan Indonesia yang tegas membela negara yang masih dijajah termasuk diantaranya adalah Palestina. Penegasan ini termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bertolak UUD 1945, inilah bangsa Indonesia dalam sejarah dari sejak berdiri hingga sekarang. Pemimpinnya selalu lantang melakukan pembelaan terhadap bangsa Palestina dan menentang penjajahan.
bahkan diwujudkan dalam beragam kebijakan seperti tidak membuka hubungan diplomatik dengan Zionis Israel, serta dukungan terhadap Palestina dengan membuka konsulat kehormatan di Ramlah, tepi barat Palestina. Di samping ketiga hal penulis tersebut di atas, masih banyak hal lainnya yang menguatkan sudah lamanya hubungan Nusantara dengan Palestina terjalin. Semoga nikmat merdeka yang kita dapatkan tidak serta-merta melupakan kita terhadap jasa bangsa Palestina, karena nasib mereka masih harus kita perjuangkan hingga saatnya nanti mereka merasakan kemerdekaan seperti yang kita rasakan saat ini.